Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas IPO baru yaitu PT Graha Prima Sukses Mandiri Tbk atau GTRA. Wah, medok guys. Di sini sektornya transportasi dan logistik untuk periode belinya tanggal 27 Februari sampai tanggal 6 Maret. Nah, harganya 100 sampai 150. Nah, saya kasih tahu di sini teman-teman di awal bahwa GTRA ini adalah IPO murah guys ya. PBV-nya cuma 0,7 ya, mungkin setara sama FBCT waktu itu. Nah, ini menarik guys bagi teman-teman yang suka saham-saham murah. Nah, ini mungkin Mas Bro jangan lewatkan IPO ini tentunya. Dan untuk sektornya adalah sektor transportasi. Nah, ini mirip Laju. Nah, Laju yang kemarin IPO baru, nah ini mirip banget, dia sewa-sewa truk ya dan pengantaran seperti itu. Dan GTRA ini juga terafiliasi atau istilahnya berhubungan dengan ASA ya, Adi Sarana Armada. Dia buat nganter-nganter paket di Antraja, itu sebagiannya pakai truk-truknya dari GTRA. Nah, mantap sekali guys. Ini guys, kalau Laju kemarin itu berhubungan sama Alfamidi ya, grup Alfamart. Kalau yang GTRA ini berhubungan sama grup ASA ya, Adi Sarana, yang untuk istilahnya ngantar-ngantar paket ya di Antraja. Next, kita langsung aja bahas ke prospektusnya teman-teman ya. Di sini untuk UE-nya adalah UOB Kay Hian dan AI ya. UOB Kay Hian di sini sering banget ngipoin saham ya. Jadi istilahnya mungkin Mas Bro itu ya udah banyak lah ya AI itu ngipoin saham. Nah, kita akan lihat beberapa saham yang terakhir diipoin AI yaitu Suni teman-teman. Nah, Suni ini AI UE-nya. Dan kalau kita lihat di sini, Suni ini juga dikasih cuan kok di hari pertama walaupun nggak arah. Dan kalau masih hold, nah lubernya di hari ketiga. Namanya ya, yang penting nggak lock ARP. Nah, yang selanjutnya adalah Pada, guys, personel alih daya. Nah, kalau Pada ini juga dikasih cuan di hari pertama dengan open high, terus Mas Bro bisa jual di hari pertama juga. Jadi masih cuan. Tapi bagi teman-teman yang nge-hold agak lama, misalnya beberapa 1 bulan lah ya, nanti Mas Bro bisa cuan bagger di Pada. Oke, terus selanjutnya adalah ISAP. Nah, ISAP ini mungkin beda teman-teman ya, karena ISAP ini adalah akselerasi di ISAP ini. Jadi istilahnya memang UE-nya AI tapi dia akselerasi. Tapi kalau kita lihat di sini di hari pertama memang dia itu open ARB lock ya. Jadi teman-teman nggak bisa jual. Kalau misalnya teman-teman mau jual itu di tanggal 14 Desember. Tapi bagi teman-teman yang sabar, nah ini bisa cuan bagger loh di ISAP bahkan sampai ke 147. Nah, jadi istilahnya sebenarnya kalau mau sabar juga bagger. Jadi AI ini sebenarnya kalau menurut saya sih agak bagus lah ya kalau dia ngepoin saham. Walaupun dibanting Mas Bro harusnya sih bisa, misalnya nanti ada UE-nya, saham yang di UE-kan AI terus dibanting, Mas Bro mungkin bisa berpikir untuk averaging down. Dan kalau kita lihat ISAP itu bisa cuan lah ya. Seperti itu guys ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah Enak teman-teman. Ini agak lama-lama lagi. Ya, lebih lama lagi. Nah, kita lihat Enak di sini sama guys ya, sama kayak si gerakannya ISAP ya. Itu sempat cuan sih di hari pertama ini, dijual bisa si Enak juga. Saya juga ngikut kok IPO Enak dan di sini kejual kok di hari pertama. Nah, kalau ditunggu sih memang floating loss, cuman kalau yang sabar bisa bagger. Oke, terus selanjutnya adalah gula teman-teman ya. Gula si AI juga teman-teman. Di sini kejual juga di hari pertama si gula teman-teman ya. Walaupun kalau masih ngehold ya sahamnya di bawah turun. Nah, tapi dia dinaikin lagi teman-teman ya. Tapi nunggunya kan harus lama, dari Agustus sampai Desember ya. Lama banget ya baru di bawah naik. Tapi di hari pertama ini udah bisa out kok. Nah, terus selanjutnya adalah Baut. Baut di sini ini juga AI juga. Nah, ini saham 50 teman-teman. Nah, kalau Baut ini malah di bawah arah beberapa kali. Jadi istilahnya udah pasti cuan kalau IPO Hunter. Terus Nano yang terakhir guys. Nah, sebenarnya ada yang lebih lama lagi tapi kita cukup aja, tidak kelamaan. Nah, Nano ini arah berjilid-jilid nih, papan akselerasi mungkin ya guys. Ya, akselerasi teman-teman. Nah, kalau kita lihat kesimpulan dari AI ini lumayan bagus teman-teman. Di ISAP pun walaupun dia dibanting, di minggu berikutnya dia di bawah arah-arah kok. Jadi istilahnya kalau misalnya sih ikut aja, harga sahamnya juga murah. Nah, kita lihat aja langsung aja ke prospektusnya biar teman-teman yakin mau ikut apa enggaknya. Kita lihat nomor 13 dulu teman-teman.
Nah, di sini adalah rencana umum perdana sahamnya. Di sini kalau kita lihat nilai nominalnya itu 100, teman-teman. Nah, nilai nominalnya 100, dijual juga di 100. Nah, ini udah dipastikan PBV-nya ini murah. Nah, jadi under value lah, seperti itu. Berbeda lah dengan IPO-IPO yang lain. Mungkin sekelas FBCT lah, seperti itu, guys. Nah, gitu lah di sini masuk bisa baca sendiri, teman-teman. Dan di sini untuk tanggal pencatatannya tanggal 30, jadi akhir Maret, teman-teman. Nah, ini adalah rencana penggunaan dana nomor 22 aja deh langsung. Nah, di sini rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini 64%-nya untuk belanja modal, yaitu untuk membeli truknya, teman-teman. Nah, untuk membeli truk ya, namanya perusahaan rental truk ya, Kak. Ya harusnya IPO-nya itu digunakan untuk membeli truk. Berarti kan untuk ekspansi. Jadi 60%-nya itu untuk ekspansi. Jadi kalau menurut saya sih ini untuk pengembangan usaha. Jadi bagus rencana penggunaan dananya. Terus untuk sekitar 35% digunakan untuk servis, teman-teman. Ya, untuk servis mobil-mobil yang udah lama tentunya. Untuk gaji juga sebagiannya. Ya udahlah ya. Nah, pokoknya yang penting lebih dari separuh itu buat ekspansi, mengembangkan usaha dengan menambah banyak truk lagi. Nah, terus selanjutnya adalah nomor 14, teman-teman. Balik lagi ke nomor 14, di sini adalah struktur pemegang saham. Nah, PT Adika dan PT Trimulti ini hampir sama ya kepemilikan sahamnya, terus Ari dan Romi. Nah, ini adalah struktur kepemilikan sahamnya. Nah, kalau untuk nanti udah ada masyarakatnya jadi 20%, teman-teman. Dan ini lumayan liquid lah nanti kalau di masyarakatnya. Oke, terus papannya pengembangan ya. Saya lupa tadi. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS ngadain lagi kelas swing pendek STS. Tanggal 18 Maret 2023 jam 8 malam sampai selesai, Mas Bro. Nah, di sini apa itu kelas swing pendek? Nah, Mas Bro akan dapetin ilmu tentang gimana kita cari stock pick saham yang fundamental bagus dan bisa buat swing dalam jangka pendek. Contohnya dari ini guys ya. Ini adalah sinyal tanggal 23 Februari Sugiono. Wah, namanya swingnya Sugiono, teman-teman. Di sini ada Bank Mandiri, Ado, dan United Tractor. Nah, kalau Mas Bro di sini tanggal 23 Februari, Mas Bro bisa cek aja satu-satu gimana pergerakan sahamnya di sampai hari ini. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, Mas Bro bisa lihat videonya di atas dulu. Nah, itu saya udah jelasin lengkap di situ. Nah, kalau berminat, Mas Bro bisa kontak saya aja di deskripsi untuk bertanya-tanya atau mendaftar. Karena kelas ini hanya untuk sekitaran 10 orang doang. Kalau misalnya udah nyukup kuota, kita akan close. Gak harus nunggu sampai tanggal 18. Oke, kita lanjut ke videonya. Nomor 21 yaitu pembatasan, dan kalau kita lihat di sini hampir semua prospektus itu menulis bahwa pemegang saham lamanya itu nggak akan ngejual sahamnya selama 8 bulan setelah IPO. Tapi ya nggak tahu guys. Karena banyak yang jebol juga sih ya. Belum 8 bulan udah dijual. Terus selanjutnya nomor 27. Lanjut guys. Nah, ini pasti udah jelas lah ya, karena dia perusahaan sewa truk dan mirip dengan Laju lah. Cuman kalau Laju ini udah dikontrak sama Alfamidi, tapi kalau yang ini ya, saham ini lebih kayak kodenya ke saham kodenya truk. Nah, itu dia nyari pelanggan sendiri. Kalau Laju kan dia udah dikontrak. Jadi nggak usah nyari-nyari pelanggan, dia udah ada pelanggan tetap. Alfamidi yang dia nganter-nganter. Cuman kalau yang ini harus nyari pelanggan. Memang ada pelanggan yang tetapnya, contohnya nanti kita bacain lah ya. Kita bacain aja. Next, kita langsung lihat aja ke bagian nomor 27. Nah, ini adalah total asetnya, teman-teman. Kalau kita ada di sini total asetnya adalah 650 miliar. Nah, di sini dalam juta berarti miliar, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini total hutangnya ini gede banget ya. Hutangnya 456. Nah, nanti kan kita bahas satu-satu. Terus total ekuitasnya 194 miliar. Artinya DER-nya ini gede, di atas 200%, teman-teman. Nah, terus kita langsung aja lihat ke hutang-hutangnya ya. Karena hutangnya gede, ini apa sih hutangnya? Nah, kita lihat di sini, teman-teman ya. Hutang-hutangnya itu dari hutang nih, liabilitas jangka pendek. Nah, ini ada hutang-hutang di sini. Terus ini adalah liabilitas jangka panjangnya, teman-teman. Untuk liabilitas jangka panjang di sini untuk hutang pinjaman bank itu udah 56 miliar sekian. Dan ada utang pembiayaan konsumen. Nah, utang pembiayaan konsumen itu yang gede, teman-teman ya. Ini yang gede banget, utang pembiayaan konsumen. Itu adalah utang kredit. Jadi
truk-truk yang dimiliki oleh GTRA ini sebagiannya masih kredit, makanya dihitung utang. Nah, kalau kredit kan kita harus nyicil tiap bulan ya, dihitungnya kan masih hutang, walaupun truknya itu udah dipakai buat usaha. Terus di sini ada hutang pembiayaan musyarakah. Nah, ini utang di bank, cuman dia di bank syariah. Ya, kalau nggak salah ini dia hutangnya di PNBS ya, Panin Dubai teman-teman. Nah, yang gede itu sebenarnya hutang ininya Mas Bro ya, hutang kredit mobilnya teman-teman. Nah, ini hutang usaha ke ini Mas Bro. Terus kita lihat di sini lagi, nah ini guys ya, hutangnya ke Bank Mayora dan Bank Wuri atau SDRA ya. SDRA nih hutang pinjaman bank jangka panjang. Terus kita lihat di sini hutang pembiayaan konsumen. Nah, ini adalah kredit teman-teman. Jadi mobilnya itu sebagian masih kredit ternyata. Masih kredit dan ya berarti kan jangka panjang ya. Mungkin bisa 10 tahun maybe ya kalau truk ya. Untuk hutangnya. Nah, ini guys Mas Bro, di sini hutang ke Panin Dubai Syariah juga. Oke, kita lihat langsung aja ke, kalau menurut saya sih aman Mas Bro hutangnya. Utang memang kelihatannya gede, tapi hutangnya adalah hutang kredit kendaraan. Jadi kalau kredit kendaraan itu fisiknya masih ada. Dan fisiknya juga bisa ngasilin duit buat bayar hutangnya. Jadi kalau menurut saya sih hutang dari GTRA ini masih tergolong aman walaupun terlihat gede. Karena fisiknya yang dihutang itu ada. Kalau misalnya hutang terus buat modal usaha tapi buat mengembangkan usaha tapi pengembangan usahanya tuh hancur, duitnya kan angus. Nah, duitnya angus, hutangnya terus perusahaan itu harus ngebalikin. Nah, itu yang bahaya. Contohnya ya saham Waskita lah ya. Waskita buat modal usahanya nggak jalan malahan. Nah, itu walaupun usahanya nggak jalan, nggak ngasilin duit, tetap harus ngebalikin duitnya. Akhirnya Waskita jadi PKPU kan, nggak sanggup bayar. Nah, kalau yang ini kan masih aman ya, utang usaha, tapi ngutangnya itu buat beli mobil. Nah, kredit mobil seperti itu dan mobilnya masih ada, masih bisa disewa dan masih bisa ngembalikin ke pengutangnya. Jadi masih aman kalau menurut saya guys. Gimana? Belibet nggak ngomongan saya ya? Semoga bisa nangkep ya. Oke, terus selanjutnya adalah 139 teman-teman. Nah, ini adalah karyawannya, komposisi karyawan, dan kita lihat di sini cenderung naik ya, walaupun tahun 2020 itu sempat turun 4 orang. Cuman di tahun 2021 dan tahun 2022 itu nambah separuh. Artinya perusahaan ini benar-benar bertumbuh ya. Seperti itu teman-teman ya. Nice, kita lihat langsung ke ini ya, laporan laba rugi ini kelewat teman-teman nomor 27. Nah, di sini guys. Nah, kita lihat dari labanya teman-teman ya, laba rugi komprehensif. Nah, kita lihat di sini laba netonya teman-teman. Nah, ini laba neto sampai bulan November ya. Masih 2 bulan lagi. Di sini kalau kita lihat dari perbandingan dari tahun 2021, ini udah full 1 tahun, ini naik banyak loh. Naik banyak. Kalau misalnya ini diperkirakan sampai November Desember, masih 1 bulan lagi lah ya, 1 bulan lagi jadi tambah lagi lah, mungkin 14,5 lah ya, 14 miliar. Nah, ini Mas boleh di sini, ini 1 tahunnya itu cuma 7 miliar. Artinya di tahun 2021 ke tahun 2022 itu profitnya naik 2 kali lipat, ya kan? Nah kan, terus kita lihat di sini di tahun 2020 juga cuma 6 miliar, tahun 2019 juga cuma 7 miliar. Artinya terjadi peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2021 ke 2022-nya. Jadi ada loncatan guys. Makanya perusahaan yang seperti ini nih harusnya yang IPO guys. Jadi bukan perusahaan yang lagi kesulitan, lagi profitnya turun atau profitnya minus IPO. Wah, itu kalau misalnya sih janganlah ya, jangan diambil. Kalau yang lagi growth itu malah yang Mas Bro itu harus perhatikan seperti perusahaan ini. Oke, terus selanjutnya nomor 149 kita lihat ya. Ini kerjaan dia guys. Nah, kita lihat di sini pekerjaannya. Nah, kegiatan usaha teman-teman ya. Kegiatan usaha adalah dilakukan perusahaan adalah bidang transportasi ya. Tadi sewa-sewa mobil atau jual beli mobil bekas tapi mobil-mobil khusus. Seperti ambulan ya, truk-truk seperti itu, terus mobil pemadam juga sih, dia jual beli seperti itu ya, mobil-mobil bekas.
Terus ini kalau kita lihat truknya seperti ini yang disewakan teman-teman, seperti kayak truk dan laju lah. Nah, kita langsung lihat aja ke bagian ini teman-teman. Nah ini guys ya, ini adalah tabel kontribusi penjualan untuk pelanggan utama perseroan. Nah kalau kita lihat di sini yang paling pelanggan utama perseroannya itu dari Mayora Group. Nah Mayora Group ini kan Mayora itu kan dia retail ya, istilahnya konsumer. Dia punya banyak produk yang harus didistribusikan ke banyak agen. Nah, agen atau gudang-gudang di seluruh Indonesia maybe seperti itu. Nah, sebagiannya itu memakai jasa dari GTRA. Terus yang kedua adalah Si Cepat. Nah, Si Cepat ini buat ngantar-ngantar barang. Betul guys ya. Jadi sebagiannya juga pakai truknya si ini GTRA ya. Terus Kurnia Mitra Selaras ya nggak tahu. Global Jet Cargo ini juga buat antar-antar barang. Terus untuk Adisaran Armada ini juga buat antar barang, yaitu diantar aja juga. Jadi istilahnya perusahaan ini sebenarnya berfokus pada penyewaan kendaraannya ke jasa antar barang seperti guys, pengantaran online lah seperti itu guys. Tapi kok nggak ada JNE ya di sini ya. Cuman Jet Cargo antar aja dan Si Cepat. Oke, terus kita langsung aja ke bagian ini teman-teman, yaitu perbandingan ya, sama truk aja kita bandingin. Untuk harga bukunya 128, dan kalau bisa di 100 berarti PBV-nya 0,78. PBV-nya cuma 0,8 kali Mas Bro. Jadi istilahnya ini under 1. Jadi termasuk murah. Ya sebuah perusahaan yang IPO dengan PBV di bawah 1 itu termasuk murah. Kalaupun deal di 150 itu cuma 1,1 kali. Ya, terus untuk pernya ini 11 kali kalau deal di 100. Kalau di 150 itu 16 kali teman-teman, dan pernya termasuk murah juga. PBV murah, per murah. Untuk hutangnya ini yang agak gede kelihatannya ya, 235% dari ekuitas. Jadi termasuk hutangnya jumbo. Cuman kalau kita udah lihat tadi, ternyata hutangnya itu sebagian yang gede yaitu buat kredit truknya. Ya, buat kredit truknya. Atau kredit kendaraannya yang belum lunas, itu guys, dan dihitungnya hutang. ROE-nya 7% dan lumayan oke. ROE-nya walaupun yang bagus tuh 10% lebih, cuman 7% ya udah masuk oke lah. Untuk EPS juga 8 rupiah, jadi masih oke. Untuk caps-nya sekitar 151 miliar sampai 227 miliar ya, termasuk saham gorengan guys, atau small caps seperti guys. Nah untuk kesimpulannya, kalau menurut saya teman-teman, underwriter-nya AI itu termasuk oke buat saham IPO. Jadi retail suka dikasih keluar kalau dia non akselerasi di hari pertama. Jadi ikut. Terus untuk harganya juga termasuk murah ya, PBV-nya under 1. Jadi ikut. Terus untuk ini ya, sektor usahanya juga termasuk oke karena dia juga terafiliasi sama perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan pengantaran yang gede juga ya, Si Cepat, Antar Aja, Kargo, Jet Cargo tadi. Terus yang selanjutnya, sayangnya IPO ini nggak dibarengi dengan waran atau nggak dikasih bonus waran. Jadi istilahnya ya kurang menarik lah ya. Kalau dia dikasih waran aja 2/1, wah ikut full power seperti guys. Untuk kesimpulannya, saya kemungkinan besar saya akan ikut saham ini ya, IPO ini. Tapi juga ini tergantung dengan dia bareng saham apa ya. Dia bareng saham IPO apa, nanti kita akan tulis juga di istilahnya saya update di tab komunitas ya. Tapi ini ikut oke banget Mas Bro ya, ikut. Oke, mungkin itu saja Mas, tidak itu jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.